Bianca Anissa, tangannya tinggi-tinggi. Ayu Ramadhani, Rosalina, Badrul, Gusti, Gina, Syifa, Madeline, Ririn, Raihan, mana Raihan? Ansori, Anes, Arem. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba dua anak itu berdiri semua.
membahas topik tentang platform media digital. Kita akan melihat apa itu platform media digital, contohnya, dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Media digital adalah media dan kontennya berbentuk data digital, bentuk komunikasi teks, audio, gambar, dan video. Media digital mempermudah distribusi informasi melalui internet, menciptakan konektivitas global. Apa yang kita gunakan setiap hari seperti media sosial dan aplikasi termasuk ke dalam media digital. Media digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan, semua terhubung melalui media digital. Media digital memungkinkan komunikasi dua arah. Menjadikannya alat yang sangat interaktif dan efektif dalam pertukaran informasi. Berbagai platform ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari berkomunikasi, transaksi, hingga belajar secara online. Mari kita bersama-sama membahas berbagai kategori platform digital dan fungsi usahanya secara lebih spesifik. Mulai yang pertama yaitu platform media sosial. Platform media sosial berfungsi membantu kita tetap terhubung dengan keluarga dan teman, membangun komunitas, bahkan berfungsikan bisnis. Contoh dari platform media sosial yaitu Facebook, Twitter atau sekarang disebut dengan X, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah platform e-commerce. Platform ini memungkinkan kita berbelanja dari mana saja, memberikan kemudahan dan pilihan yang luas. Contoh dari platform e-commerce yaitu Tokopedia, Lazada, Shopee, Zalora, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transportasi digital.
Terus Shopee itu apa?
nak, zaman ibu masih pakai modem kami. Itu pun ibu SD. Kalau dulu nggak ada itu internet. Makanya kita pas lagi dikasih informasi kita agak lambat, agak ada prosesnya. Kemudian menggunakan teknologi cetak. Kita tahu kan kalau misalnya media lama itu ada koran, brosur, majalah. Kemudian biaya produksinya mahal. Kenapa Bu biaya produksinya mahal? Karena kita tahu nah, kalau misalnya zaman dahulu itu susah. Kalau mau beli apa-apa, mau istilahnya mau beli besi untuk ngapain HP, mau beli per untuk ngapain HP, itu semuanya mahal. Kemudian jangkauan wilayahnya terbatas. Kalau zaman dulu itu kenapa jangkauan wilayah terbatas itu dia hanya berapa kilometer saja, 5 kilometer, 10 kilometer. Makanya dia wilayah terbatas. Kemudian ada ciri karakter dari media baru. Yang pertama apa Bu? Bersifat dua arah. Yang tadi Bu bilang, aku bisa ngomong sama kamu, kamu juga bisa ngomong sama aku. Paham sampai sini? Kemudian informasi menyebar sangat cepat. Karena kita tahu sekarang internet itu sudah kalau dulu 3G, masih sekarang 4G, sekarang lagi 5G. Makanya dia menyebar sangat cepat. Kemudian berbasis internet dan digital. Pokoknya media baru ini nah, yang penting kita dua. Punya HP, punya internet. Punya HP, punya paket data. Kemudian biaya produksinya lebih murah. Kenapa Bu biaya produksinya lebih murah? Karena istilahnya teknologi ini kan berkembang ya, berkembang besar. Makin tinggi. Misalnya mobil dulu, mobilnya tuh kalau zaman dulu, tapi sekarang udah ada mobil-mobil yang mengangkut Panza, apa lagi, Audi, Pajero, Supra, seperti ya. Kalau Supra itu zaman dulu. Kemudian jangkauannya global. Apa maksud jangkauan global? Jangkauan global ini maksudnya semua bisa kita akses, kita bisa nengok sampai luar negeri. Ini namanya global. Semua negara bisa kita tengok. Kemudian di ibu kota akan ya media lama dan media baru. Dari arah komunikasinya, media lama satu arah, media baru dua arah. Dari interaksinya, lama tidak interaktif, baru interaktif. Dari kecepatannya, lama itu lambat, baru cepat. Biaya produksinya media lama mahal, baru murah. Kemudian teknologinya menggunakan media cetak. Kalau sekarang itu media jangkauannya lama itu terbatas, jangkauan baru itu global. Kemudian contohnya, apa contohnya? Yang ini contohnya. Ada surat kabar, koran, tahu koran kan? Kertas yang bagi-bagikan. Majalah, punya majalah? Punya? Radio, tahu kan? TV, ada TV di rumah ada? Ada poster, tahu poster? Ada brosur, tahu brosur? Pandai, contoh media lama. Masuk ke contoh media baru. Ada YouTube, ada TikTok ada? Instagram ada? Website ada? Tahu website? Internet ada? WA ada? Podcast, tahu podcast? Kita tengok di YouTube, tengok aja lah, cari podcast Denny Sumargo. Nanti muncul podcast siapa lagi nak? Raditya Dika. Itu masuk ke. Kemudian ada Detik, Kompas, ini masuk ke berita. Kan sering ini lihat Detik, Kompas, Tribun atau
gangguan. Biasanya kalau kurang gangguan ini nggak ada iklan-iklannya. Kekurangan media digital lama, kurang interaktif, kurang mampu dalam berkomunikasi. Kemudian tidak personalis, konten sama untuk semua pengguna tidak disesuaikan dengan dia. Kalau ada yang tanya apa itu personalis, ada yang tahu? Personalis ada yang tahu? Personalis itu kalau pernah nggak nengok explore kalian? Explore pencarian web. Saya di TikTok FYP-nya itu apa? Tahu kan? FYP-nya itu apa kan? Personalis ini nah, dia kalau misalnya FYP kan kita like lah tentang belajar, misalnya belajar, yang muncul itu aja. Itu namanya personalis. Berarti dia sesuai dengan apa yang kalian suka, apa yang kalian like, apa yang kalian komentar, apa yang kalian cari. Itu namanya personalis. Itu ada AI-nya. Jadi kalau kita buka TikTok, kenapa ya yang sesuai sama aku? Pernah nggak mikir gitu? Kenapa kalau aku siap nge-like, misalnya nge-like Inara Muslim, kenapa kok ujung-ujung dia aja? Pernah nggak? Nah, kalau misalnya kalian nyari atau kalian nge-like pelajaran, insya Allah kan ini ya dari pelajaran ya, itu ada pelajaran matematika juga, suka kan? Tapi yang muncul itu aja, itu namanya personalis. Kemudian kekurangan media digital, tidak fiturnya terbatas. Ada live streaming, chat ataupun efek ini maksudnya efek Instagram, efek TikTok ada kan di situ kan? Tidak lengkap dia. Kemudian kontennya kurang cepat, tidak diperbarui atau menunggu. Ada kelebihan media digital baru. Kelebihannya itu yang pertama sangat interaktif. Itu ada yang bilang karakter, kelebihan itu sama, sangat interaktif. Bisa chat, bisa komen, bisa bagi-bagikan, bisa like. Apalagi sekarang TikTok ibu tengok, komennya bisa langsung foto kan? Iya. Nah, bisa stiker kan? Bisa. Itu sangat interaktif. Kemudian sangat personalis. Apa tadi personalis tadi nak? Dia sesuai apa yang kita sukai. Itu namanya personalis. Kemudian fiturnya canggih. Apa itu fiturnya canggih? Memiliki live streaming, ada chat personalnya, ada efek fotonya, ada efek segala efek. Wah. Kemudian kontennya dinamis dan cepat. Apa ini maksudnya Ibu? Kontennya dinamis. Karena kita tahu media baru ini berbasis teknologi. Jadi apa yang berita sekarang muncul, berita sekarang yang memang ada itu langsung nyampe ke HP. Yang penting dua. Apa yang tadi Ibu bilang? Yang penting punya HP sama punya apa? Kekurangan. Apa kekurangannya? Sulit dipahami bagi pengguna awam. Kita tahu kan kalau nenek-nenek kita. Kalian pernah nggak nenek-nenek kalian ini bilang? Nah, tengok kanan WA nenek. Pernah nggak? Pernah kan? Salingkanlah linknya. Pernah nggak? Ambil kalian pala. Sudah nenek. Pelajari pun nenek. Bisa. Pernah nggak gitu ngomong? Enggak. Itu namanya sulit dipahami bagi pengguna awam. Karena kita tahu generasi kita ini beda-beda. Jadi kalau beda-beda untuk perkembangan untuk pegang teknologinya itu juga berbeda-beda. Coba Ibu tanya, kalian itu generasi apa? Gen Z. Gen apa kalian? Oh sama lah ya sama Ibu Gen Z. Apa Gen Z? Mas terakhir. Enggak, generasi terakhir saat ini adalah apa? Ada lagi gen apa? Gen Z itu lahirnya saat teknologi berkembang. Kalau alpha teknologi sangat berkembang. Kalau milenial sangat berkembang.
Misalnya kalian ini nenek kalian sakit, kan? Kalian mau daftar ke rumah sakit, lama nggak daftar? Lama. Biasanya kalau rumah sakit itu lama. Udah, tolong suaranya. Lomba diam. Terus kalau misalnya disuruh, kalau misalnya
pegang kertasnya. Pegang kertasnya. Mana kelompoknya tadi? Jadi nah, kalian ini disuruh untuk mengerjakan proyek. Proyek apa itu, Bu? Proyeknya tentang media digital. Tulis, cari apa itu media digital. Misalnya carinya di HP boleh, di internet boleh. Ya, Ibu tunggu 15 menit. Lah. Tunggu 15 menit kali makan mandi. Nomor satu ini soal tadi, Bu. Mau nembak video, Bu. Apa? Nomor satu ini. Ah. Untuk dari video ini apa video sekali? Dari sini kan, Bu? Ini Bu ini. Iya. Ini, kan? Iya. Yang mana? Satu ini. Yang dari ini apa namanya? Terus kok nyari, Bu?
aja ya. Yang maju. Oke. Berapa nama kelompoknya? Nah, oke. Kelompok lain, tolong tengok kawan. Tatap matanya. Oke, udah bisa? Lihat. Bisa. Mana tahu jadi referensi, mana tahu jadi ada kesimpulan yang dikit. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya Abdul Madani, di sebelah sini Rosalina, di sini Bianca Anissa, dan di sini Benita Putri. Baiklah, di sini izinkan kami mempresentasikan tentang tantangan media lama dan media baru. Yang tantangan media lama akan dipresentasikan oleh Rosalina, tantangan media baru akan dipresentasikan oleh Bianca, dan kesimpulan akan disampaikan oleh Benita Putri. Baiklah, masuk kita ke tantangan media lama dan